Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Yuk, bagi teman-teman yang belum duduk, kita bisa duduk semuanya yuk. Yang di belakang-belakang boleh mengisi kursi-kursi yang ada di bagian depan. Nah, kita sebentar lagi akan memulai. Sebelumnya kita bangkit berdiri, saya undang teman-teman semua dan Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Boleh nih teman-teman dan Bapak Ibu semua pastikan di sini belum pada kenal ya, ada yang berkelompok di sisi kanan saya, di tengah saya, di kiri saya. Nah, boleh teman-teman menyalami sebanyak-banyaknya, selamat beribadah. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah menyertai perjalanan kita. Sekarang kita udah masuki di bulan yang ke-10 yaitu bulan Oktober. Tinggal 2 sampai 3 bulan lagi kita akan menutup akhir tahun ini, oke? Sebelum kita melanjutkan, mari bersama-sama kita menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Boleh silakan duduk. Mari kita sebelum melanjutkan kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kau boleh kumpulkan kami kembali Tuhan pada hari Jumat ini untuk mengikuti Maranatha Family Fellowship. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang boleh Kau berikan kepada kami. Kami bersuka cita bersama-sama bersama rekan-rekan kerja kami, bersama para mahasiswa yang datang pada
ibadah pada hari ini, biarlah mereka semua dapat bersuka cita merasakan kasih Tuhan yang boleh Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menyertai ibadah ini sampai nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Growing Family. Nah, saya yakin rekan-rekan di sini ada yang anak sulung atau anak kedua atau anak bungsu ataupun ada yang tunggal. Di sini seberapa bersyukurnya sih kita sebagai anak-anak ya yang memiliki suatu keluarga. Di keluarga itu kan pasti banyak yang cekcok dengan orang tua ataupun teman-teman, tapi Tuhan selalu mengerti setiap keadaan kita. Nih pasti teman-teman yang hadir di sini juga ada juga yang di dalam suasana hatinya mungkin ada yang tidak bergembira ataupun sedang merasakan kesedihan atau keputusasaan, tapi kita bersyukur ya teman-teman selalu menyertai kehidupan kita ya. Seperti yang tadi di awal juga kita udah memasuki bulan Oktober, November, Desember. Nah Tuhan sudah menyertai perjalanan kita ya. Dari teman-teman mahasiswa juga, dari yang tadi bulan Januari masih SMA. Nah sekarang sudah memasuki di jenjang perkuliahan ya. Jadi kita bersyukur untuk setiap perjalanan yang boleh Tuhan sertai. Maka dari itu, mari kita menyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
Mari kita berdoa sebelum pemberitaan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa waktu yang Tuhan berikan pada kami, kesempatan kami boleh dibimbing di sekolah, di kuliah ini, tempat universitas ini, dan juga Tuhan, kami juga rindu supaya kami bukan hanya mendapatkan ilmu, tetapi Tuhan, kerohanian juga kami dibentuk melalui wadah di tempat ini. Tuhan, pimpinlah kami semua untuk kami menyiapkan hati seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya buat para dosen dan juga para mahasiswa. Dan hari ini bisa menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya pikir ini juga satu kebenaran yang perlu kita ketahui semua. Meskipun mungkin di antara kita semua belum berkeluarga, ya, tapi kita ada di dalam sebuah keluarga. Nah, tema kita tentang growing family, satu tema yang saya pikir mungkin sudah ada yang berkeluarga dan akan berkeluarga, tapi kita akan dibekali tentang sebuah keluarga dari sudut pandang firman Tuhan, ya. Nah, kalau saya mau tanya ya, satu kata buat keluarga itu apa sih buat kalian? Satu kata buat keluarga apa kira-kira? Cekcok kali ya. yang tadi WL sempat bilang di dalamnya ada cekcok, ya. Satu kata buat keluarga apa kira-kira buat kalian? Hah? Saudara. Tapi lucu ya, kakak adik saudara suka ribut ya. Aneh ya. Yang menciptakan keributan siapa? Ya, bisnis bisa ribut. Nanti yang ini lagi baik-baiknya bisnis bisa pecah kongsian. Kakak adik bisa benci-bencian seperti itu, ya. Saya menemukan juga banyak hal, ya. Oke, kalau kita ngomong keluarga, saya mau tanya ya, kalau tujuan orang tuh berkeluarga apa sih kira-kira? PPT-nya ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tanpa PPT kita jadinya. Oke, apa tujuan orang berkeluarga sih? Ya, ada orang berpikir, ya namanya juga sudah cukup umur, cari pacar, kemudian pada akhirnya kita berkeluarga dan memiliki anak. Simple, ya. Pada umumnya orang berpikir berkeluarga ya karena saya sudah cukup umur dan saya akhirnya harus menikah, dan setelah menikah saya punya anak. Nah, tetapi pernahkah kita berpikir ya, apa yang disebut dengan keluarga di dalam Tuhan bukan pada umumnya? Dan setelah kita punya anak nanti ya, meskipun belum punya anak, Anda masih anak. Kalau sudah punya anak, apa sih sebenarnya tujuan kita memiliki anak? Nah, kebanggaan. Apa tujuan orang punya anak? Ada yang mengatakan gini, oh punya anak itu untuk meneruskan keturunan marga. Sayang nih marganya Sitorus nih nggak diterusin nih, ya. Atau marga Li ini nggak diterusin. Tapi ada juga mengatakan punya anak itu untuk meneruskan bisnis keluarga. Karena bisnisnya sudah besar, menggurita, sayang kalau tidak punya anak. Tapi banyak kali anak sekolah di luar negeri pulang-pulang nggak mau nurusin keluarga papanya loh. Beda bidangnya, nggak sesuai. Jadi seperti keponakan saya tuh, dia nggak mau pulang dari Australia. Papanya, ayo cepat pulang, ini nggak ada yang ngelola nih. Cuma kamu anak satu-satunya laki-laki. Nggak mau, sampai sekarang dia tetap nggak akan mengelola usaha papanya. Papanya mengatakan, di sana kamu dapat berapa sih? Di sini itu kamu udah enak-enak sudah mengembangkan usaha saya. Nggak mau dapat berapapun, saya enjoy di sana. Dan sampai sekarang di sana dan merit di sana, menikah di sana. Dan ya mereka menjalankan, istrinya salon gitu ya. Dianya kerja dengan orang, jadi angkat-angkat apa gitu barang-barang, pada di Indonesia papanya itu udah sediakan satu pabrik buat dia nggak mau kerjakan itu. Ya, terus ada yang mengatakan juga, oke, saya berkeluarga itu supaya bisa menjadi seorang ibu dan ayah seutuhnya. Ya, jadi ya supaya akhirnya saya diakui sebagai seorang ayah
dan saya diakui sebagai seorang ibu. Jadi ketika nanti di gereja ada hari ayah, saya bisa berdiri. Ketika dipanggil siapa ayah, dia bisa berdiri. Atau dipanggil siapakah ibu, hari ibu, ada gift buat ibu. Di gereja kami itu ya, hari ayah ada gift, hari ibu ada gift. Jadi pada hari-hari itu jemaat bisa tambah sampai 100 orang, entah datang dari mana. Setelah itu hilang lagi 100-nya. Hari ayah, hari ibu, penuh itu. Ya padahal cuma kemarin tahun ini dikasihnya topi, tapi pada senang topi juga, hadir banyak. Habis itu hilang lagi. Ya, nah sekarang kita akan lihat deh ya. Kalau kita ngomong keluarga, sayang ya PPT-nya nggak bisa muncul ya. Kalau kita ngomong keluarga, sebenarnya mari kita lihat firman Tuhan itu ke apa yang Tuhan inginkan dari sebuah keluarga. Ada orang mengatakan setelah berkeluarga dia punya anak. Lalu kemudian kenapa kamu punya anak? Alasan teologisnya ada lagi satu, yaitu Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah. Nah firman Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tetapi ketika kata beranak cuculah, ya apakah maksud Tuhan setelah seseorang berkeluarga dan yang memiliki anak dan oke, lalu ya jalankan begitu saja. Nanti kalau kalian punya anak tuh ya, kalian pengen punya anak yang seperti apa sih? Lucu. Seperti Tabah. Yang baik-baik ya. Ya kita pengen punya anak tuh yang oke, terpinter, setuju? Pintar, terus apa lagi? Kaya. Ya, apa lagi? Ya wajahnya pengennya kayak siapalah gitu ya. Ini udah muncul ya, tapi udah. Nah kata beranak cucu lah ya. Jadi ada orang tuh langsung targetnya itu ya, dia pinter, dia kaya dan segala macam. Pokoknya yang positif, jangan yang negatif ya. Termiskin kan nggak enak ya. Jadi yang terpositif semua. Oke, itu pada umumnya orang berpikir seperti itu, nggak masalah. Tetapi kalau Tuhan mengatakan beranak cuculah, yang Tuhan maksudkan itu apa beranak cucu? Kita harus lihat rancangan Tuhan buat sebuah keluarga itu seperti apa. Karena keluarga ini adalah satu unit, meskipun kecil, dampaknya besar. Kalian, saya adalah dampak dari sebuah pola asuh papa mama yang membentuk saya seperti ini dan membentuk Anda seperti ini. Maka kadang-kadang kita hidup dalam satu keluarga yang mendapatkan satu pola asuh yang akhirnya tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang akhirnya rancangan Tuhan terhadap kita. Itu efek daripada pola asuh orang tua membentuk kepribadian kita seperti itu. Masa lalu Anda seperti apa? Nah kalau saya sebagai gembala, datang suami istri cekcok ini ya, ribut. Kemudian akhirnya selidik punya selidik masa lalu dia. Oh si cowok dibentuk dengan seorang ayah yang otoriter. Yang otoriter tuh gini, dia nuntut kamu. Dia nuntut kamu begitu keras, tapi dia tidak menuntut dirinya sendiri. Dan kamu tuh tidak bisa berpendapat karena maunya dia tuh apa. Jadi ketika dia menuntut kamu seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Kamu minder. Karena kamu nggak bisa berpendapat. Mau tanya di kelas aja takut salah. Itu bentukan dari keluarga loh, nggak main-main loh. Dari sebuah keluarga, dari mama yang seperti apa, dari papa yang seperti apa, dan banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia ini fatherless, termasuk saya. Anak saya juga mengalami fatherless, mengalami ketiadaan saya. Padahal saya seorang pendeta, saya pelayanan di anak-anak, saya memperhatikan anak orang lain, tapi anak sendiri saya nggak perhatikan. Mungkin di antara kalian ada anak pendeta yang juga bisa mengaminkan. Papa saya hebat buat jemaat, tapi buat keluarga begini. Nah, saya ceritakan ini kenapa? Apa yang pernah terjadi kesalahan? Sekarang mari kita lihat, mungkin hanya 30 menit saja sebenarnya, tapi saya ingin kita terbuka nanti pada saatnya Anda berkeluarga. Kamu akan berkeluarga nanti. Kamu akan menjadi seorang papa, kamu akan menjadi seorang mama. Apakah kamu mau mengulangi kesalahan yang sama? Seringkali kita mengulangi kesalahan yang sama. Pola asuh orang tua kita membentuk kita seperti itu. Nah, jadi kita lihat begitu efek
dampak keluarga yang itu besar, maka harus kita pahami rancangan Tuhan tentang keluarga itu apa. Bukan sekedar saya sudah cukup menikah, saya punya anak, dan setelah itu apa yang mau kita kerjakan buat keluarga kita. Karena ketika ngomong keluarga, Tuhan serius sekali tentang keluarga. Tuhan serius tentang sebuah keluarga. Makanya saya tuh sering ngomong bahwa gereja kami ada gereja yang benar-benar memuridkan keluarga. Itu PR saya untuk mengerjakannya. Karena kalau dalam 1, 2, 3 bulan nanti datang lagi, orang ngobrol lagi, nanti anaknya curhat lagi, papa saya seperti ini, mama saya seperti ini, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Kalau saya nggak benar-benar equip keluarga, wow, berat sekali. Karena semua masalah yang terjadi seringkali kita selidiki, ujungnya adalah keluarga. Maka ketika Tuhan mengatakan beranak cuculah, pahami ini bukan sekedar target kita punya anak yang kita bisa sekolahkan di sekolah yang baik dan punya pengetahuan yang baik, punya fisik yang baik. Bukan itu tujuan utama dulu. Tujuan utama adalah, mari kita lihat firman Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham. Tuhan mengatakan gini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, Tuhan memanggil Abraham dan Tuhan mengatakan engkau harus menjadi berkat. Untuk engkau menjadi berkat, engkau harus menghidupi kebenaranku. Dan setelah itu, apa peran kamu? Abraham adalah seorang ayah, imam. Banyak laki-laki tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang imam. Coba kamu perhatikan, papa kamu leader atau bukan? Kalau kamu tanya kepada papa kamu, dia akan bilang gini, tanya mama kamu. Pernah jumpain gitu? Ya, ngomong sama papi, tanya mama kamu. Saya juga gitu. Anak saya nanya, Pi masih SD, Pi gini, tanya mami kamu. Akhirnya setelah saya sadar, ya bahwa nggak bisa begitu, tentu saja sadar saya di-equip, dilengkapi. Lalu istri saya mengatakan, tanya si papi. Ya, jadi dibalikin lagi. Nah, kadang-kadang suka susah jawabnya. Apa ya? Mau jawab apa ya? Nanti istri saya bantu saya. Pi, kalau udah nggak ada anak, mau dibantu nggak, jawabnya apa? Kalau dia nanya gini, karena dia banyak berhubungan dengan anak saya, banyaknya yang hubungan dengan anak-anak kan istri ya. Tapi saya kasih tahu ya, urusan anak bukan urusan istri doang, laki-laki. Alkitab waktu ngomong anak, yang pertama dikatakan ya, yang pertama Tuhan kasih perintah adalah Abraham, bukan Sarah, Abraham. Kenapa? Kalau laki-laki bisa memainkan perannya sebagai seorang imam, seorang leader dalam keluarga, itu bagus banget. Maka ladies, cari suami yang bisa berperan sebagai imam, amin. Gimana caranya? Jangan terjebak. Ini ya, kalau konseling pernikahan ya, seringkali ditanya gini, kamu tahu nggak suami kamu itu waktu pacaran itu nggak bisa memimpin? Tahu pak, tapi kamu kenapa mau sama dia? Terjebak pak. Waduh, gemes deh kata terjebak gitu. Ya, jadi para wanita, Anda serius gumulkan ini, berkeluarga main-main, Anda tidak menikah tidak mati. Kalau Anda salah menikah setengah mati. Bilang coba, tidak menikah tidak mati, salah menikah setengah mati. Ngomong kiri kanan. Setengah mati. Anda sulit sekali menghadapinya. Jadi benar-benar cek. Kalau sudah merasanya siap pacaran, cek. Kalau nggak bisa cek, minta papa mama kalau Anda bisa berkomunikasi. Ya, saya dengan anak saya dulu komunikasinya jelek. Tapi setelah saya memperbaiki diri, anak saya sekolah di luar ya. Jadi tidak di Bandung, dia di Taiwan. Nah, apa-apa dia akan cari kita. Nah, itu baru benar. Kalau kamu koneksi dengan papa mama kamu bagus, pertama-tama yang kamu cari itu papa mama kamu. Ya, jangan karena oh ya Pak, saya cari papa mama saya pertama-tama karena saya butuh duit. Bukan itu. Bukan itu. Dia akan, anak saya ketika bercrash dengan temannya ada yang begini, dia bilang akan ngomong, papi mami gimana cara mengenanganinya. Kalau kamu punya koneksi yang bagus dengan papa mama saya titip, karena kamu rata-rata jauh dari orang tua,
Cari pertama papa mama kamu. Oh, papa mama nggak bisa diajak diskusi, cari kakak pembimbing rohani. Tanya dia, minta advice sama dia. Ini ada yang mau nembak saya, oke nggak? Nah, biarkan pastor kamu yang wawancara sama calon kamu itu. Setuju nggak? Setuju kalau ngomong kejebak mah. Ya, nah Tuhan memberikan perintah itu pada Abraham. Artinya apa? Abraham itu adalah seorang imam. Dia punya peran melit keluarganya. Jadi para laki-laki, ini kan ada bilang laki-laki sama perempuan lebih mana ya? Lebih oke laki atau perempuan sih? Maksudnya gini, laki-laki itu kadang-kadang lembek ya, nggak sih? Iya, cewek-cewek bilang begitu. Dan Anda biasanya lebih menonjol dari laki-laki ya. Iya, ya. Kebalik ini. Tapi kejadian kayak gitu, apalagi keluarga yang sangat memprotek anak laki-laki. Sedikit-sedikit nggak boleh. Itu jadi anak manja. Nah, kamu kalau udah lihat keluarganya kayak begitu, hati-hati tuh dapetin dia loh. Dia bisa tidak berfungsi sebagai seorang laki-laki yang memimpin. Dia bisa membuat keluargamu jadi fatherless. Karena semua dimanja, semua sepertinya dikasih oke. Jadi benar-benar ya, pikirkan dengan serius ketika kita akan membentuk sebuah keluarga. Dan laki-laki, Anda adalah seorang imam. Pak, tapi cewek saya kolerik, gimana caranya? Dan dia flegmatik dan melankolis. Dijajah nggak tuh sama kolerik? Dijajah. Kolerik itu dia leader loh. Tapi kalau engkau ikutin rancangan keluarga, para ladies, meskipun kau kolerik, engkau harus turunkan ya, turunkan ego, turunkan peran Anda, dan biarkan dia yang lead kayak gitu. Nah, Tuhan waktu ngomong sama Abraham, lalu kemudian berarti Abraham itu dia dipanggil dalam kemudian menjadi seorang ayah. Dan Tuhan mengatakan kau akan menjadi berkat. Untuk menjadi berkat kau harus hidup dalam kebenaranku. Lalu kemudian Tuhan mengatakan pada Abraham, ya, kalau engkau mengasihi aku, maka kemudian kau akan mengajarkan anak-anakmu, keluargamu untuk mengasihi aku. Nah, sebab aku memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada turunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi pertama-tama ketika engkau membentuk sebuah keluarga, menjadi suami istri, engkau harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Barulah engkau mengerti rancangan Tuhan untuk membawa anak-anakmu mengasihi Tuhan. Karena kalau papa mama mengasihi Tuhan, dia akan betul-betul juga mentransferkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Nah, disitulah baru kita bisa membuat satu apa? Satu perubahan lewat keluarga ini. Anda tidak bisa membuat satu perubahan terhadap sebuah dunia. Anda nggak bisa membuat satu perubahan, jangankan dunia. Bandung ini aja nggak bisa dirubah sama kita. Jangankan Bandung, kita mengubah kompleks perumahan. Kompleks perumahan aja ada orang macam-macam. Gimana cara rubahnya? Berantem. Gara-gara kotoran kucing dan anjing berantem itu. Ya, yang bisa Anda rubah bukan yang jauh dulu, yang dekat dulu, keluarga. Memberikan pengaruh kepada anak-anakmu, mentransferkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anakmu. Tapi engkau harus hidup di dalam kebenaran, gitu. Nah, itu yang Tuhan katakan. Kalau engkau siap berkeluarga, target pertama adalah engkau harus mengasihi Tuhan. Maka ketika kata beranak cucu lah, itu bukan sekadar bertambah banyak dan punya anak. Be fruitful. Engkau bukan sekedar melahirkan anak, tapi engkau menghasilkan anak-anak yang mengasihi Tuhan, memiliki karakter Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itulah yang disebut dengan keluarga Kristen yang Tuhan inginkan. Orang tua yang mengasihi Tuhan menghasilkan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan itu Tuhan ulangi lagi ketika di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan menangkan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kamu selidiki Alkitab, kata orang Israel itu bukan semua orang Israel. Di situ
sedang berbicara secara khusus kepada para ayah imam saat itu. Jadi yang dikumpulin Musa laki-laki, wanitanya di mana? Di kemah sama anak-anaknya. Laki-laki dikumpulkan, dan kemudian laki-laki dikumpulkan, Tuhan mengatakan, Musa, engkau sebagai pemimpin rohani, engkau kasih perintahku kepada ini para ayah yang melit keluarganya untuk apa? Untuk mengasihi aku. Nah, setelah itu kita lihat ya, ini disebut dengan Shema. Shema itu penting bagi orang Israel. Artinya dengar dan taatilah, itu Shema. Dengar dan taatilah itu adalah Shema, ya. Nah, dengar dan taatilah, engkau bukan hanya tahu tapi lakukan itu. Ini penting. Karena kalau kita siap membentuk keluarga, ini keluarga yang harus berdampak. Jangan menghadirkan keturunan-keturunan di dunia ini, maaf ya, yang memperkotor dunia ini lagi. Dunia ini sudah kotor. Orang-orang Kristen percaya harus tampil menjadi keluarga yang menerangi dunia ini, berdampak. Kita mempunyai label orang Kristen. Kristen itu artinya Kristus ada di dalamku. Begitu engkau membentuk keluarga-keluarga Kristen, Kristus ada di keluargaku, Kristus ada di anak-anakku. Dan panggilanku bukan hanya ada di dunia ini saja dan jalani seperti orang lain. Keberadaanku di dunia ini harus membawa satu dampak. Shema, dengar dan lakukanlah. Itu Shema. Nah, kemudian kenapa saya mengatakan itu banyaknya untuk arah hilang lagi ya? Waktunya udah habis kah? Bukan ya. Saya kira dikasih tanda waktu habis. Nah, oke. Kata Shema itu, ini adalah satu deklarasi iman. Ya. Dibantu klik aja kalau gitu. Oke. Dan ini kalimat terpenting bagi orang Israel. Doa pertama yang diajarkan kepada anak-anak, kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggal. Dan Shema ini diucapkan setiap hari saat bangun pagi, sebelum tidur, dan malam hari ini Shema. Apa itu Shema? Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan ini penting sekali. Jadi target pertama waktu Anda membentuk keluarga adalah keluarga papa mama yang mengasihi Tuhan. Anda hidup dalam kebenaran dan Anda mentransferkan nilai kebenaran kepada anak-anakmu. Jadi ini dihidupi. Dan itu pengaruh besar di keluarga, bukan di gereja. Saya katakan bukan di gereja. Kalau papa mama berfungsi sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan dan mentransferkan nilai kebenarannya kepada anak-anak, itu akan menjadi generasi yang kuat. Jadi targetmu ketika engkau berkeluarga, engkau harus mengasihi Tuhan dan keluargamu, anakmu mengasihi Tuhan. Itu target pertamamu. Bukan masalah dia pinter. Saya tanya ya, kalau anak Anda pinter tapi jahat, kira-kira gimana tuh? Dia gunakan otaknya, menggunakan AI dengan kejahatan, dia merusak orang lain. Pertanyaan saya, emangnya Tuhan hadirkan orang-orang Kristen di dunia ini untuk merusak dunia? Enggak, panggilanmu adalah menjadi terang dan garam dunia. Pegang gitu. Anakmu kaya, ya, dan dia jahat. Kira-kira dia gunakan kekayaannya untuk apa? Merusak orang lain. Uang tuh gak main-main loh. Tuhan bahas uang tuh ratusan kali. Tapi ngomong doa tidak sebanyak tentang uang. Kenapa? Dia bisa jadi masternya kamu, ngontrol kamu. Punya uang dikit kamu langsung. Kalau kamu lagi akhir bulannya jalannya lesu atau lagi gagah sih? Lesu ya? Kenapa? Gara-gara gak ada uang ya? Gila tuh uang pengaruhnya ya. Kalau kamu punya uang di dompet sekarang sih nggak ada dompet ya. Kamu ceklah itu GoPay kamu ya, sisa 20.000. Kira-kira jalan kamu gimana sih di mall? 20.000 itu lesu gini. 20.000 beli apa ya? Punya pacar nggak bisa traktir lagi. Kalau kamu di GoPay kamu atau BCA kamu punya uang 10 juta, jalannya gimana sih kira-kira? Hah? Gagah dong 10 juta, masa gini 10 juta aja. Kalau enci-enci ya pakai tas yang harganya 100 juta, megang tasnya gimana sih? Nah, gagah dong gini 100 juta. Nah, kalau tas lu 50.000 masa gua gini-ginian loh, malu lah ya. Kalau tas kita 50.000 pegangnya gini-gini aja. Itu
Gila ya, duit itu ya mempengaruhi seseorang. Nah duit itu kalau Anda tidak hati, dia bisa jadi your master, mengarahkan kamu kemana. Bukan kamu arahkan dia. Jadi kalau katakanlah kamu keluarganya kaya tapi tidak mengasihi Tuhan, kekayaan itu kamu bawa kemana? Dia akan arahkan kamu kemana? Ke narkoba. Bisa. Ke banyak hal yang mencelakakan kamu gara-gara duit. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, kau punya duit, kau tahu duit itu dipakai kemana. Ketika ada misi, engkau berikan buat misi. Ketika ada pembangunan gereja, engkau tahu harus berikan buat Tuhan. Karena pada akhirnya semua yang kau dapatkan itu habis. Tapi engkau bisa memberikan satu nilai kekal bagi pekerjaan Tuhan. Itu orang mengasihi Tuhan. Makanya itu bisa terjadi dibentuk di dalam sebuah keluarga. Gitu. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa membawa keluarga kita dan kita mengasihi Tuhan. Dibentuknya di sana tuh. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam ketaatan. Jadi kalau ngomong khotbah, menghidupi firman tuh bukan didudukin, dikhotbahin, dalam kesehari-harian bersama orang tua. Jadi nanti kalau kamu punya anak tuh peran kamu besar sekali untuk membimbing anak-anak kamu. Misalnya contoh ya, kamu ke restoran nih, harusnya bayar 500.000, si mbaknya kurang 01, jadi berapa? 50.000, untung nggak? Untung, kamu diam atau enggak? Hah? Kalau lagi mahasiswa gini makanya mending diam ya. Saya punya teman, benar kejadian, harusnya bayar 450.000, salah nolnya kurang 1, nggak keketik 45.000. Anaknya di sampingnya, anaknya lihat dong, si papi bayar tapi kurang, kira-kira gimana? Nah kalau kita mau ajarkan iman kepada anak-anak kita, maka kita akan bilang sama si kasirnya, Mbak kurang 01. Padahal sayang ya, kita untung gede ya, untung gede saya nggak bener. Tapi dia bilang ini, dia lihat lagi ngajarin anaknya, ini salah. Ya, tambahkan 1 nol lagi. Anaknya sedang belajar apa? Kejujuran. Ini ya, kalau kita naik motor seringkali ngelanggar lampu lalu lintas ya. Di sini enggak ya? Kalau merah, kalau kuning itu bagian Anda siap-siap berhenti atau siap-siap terobos? Terobos ya. Kenapa? Ya melihat dari senior-senior, apalagi orang tuanya tukang terobos. Gitu. Jadi saya belajar tuh, ada anak saya, ya kan dulu juga berandal tuh, ex anggota geng gitu ya, wah pengennya terobos, belajar, berhenti. Kadang-kadang suka salah juga, papi katanya nggak boleh terobos, ya papi salah, maafkan papi. Tapi ya kalau saya tidak memberikan pembelajaran iman kepada anak-anak saya, dari anak saya sampai cucu saya akan selalu konsepnya adalah lampu kuning, terobos, dan dunia ini tidak akan pernah berubah. Dari mana saya ajarkan? Dari anak-anak, dari keluarga saya. Dari dia melihat saya dan satu pola contoh yang baik, maka dia akan membuat satu perubahan seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalian ada mesbah keluarga nggak, meskipun jauh dari papa mama, mungkin di luar kota. Saya sampai sekarang masih ada mesbah keluarga dengan anak saya. Yang cowok udah kerja, yang satu lagi masih studi. Tiap minggu kami sharing, dapat firman apa, dapat ini, dapat itu. Dan kemudian kita di situ menghidupi iman bersama. Nah, jadi kita lihat ya, pertumbuhan sebuah growing family itu benar-benar dimulainya di keluarga gitu. Unit yang terkecil tapi dampaknya tuh nggak main-main. Dampaknya nggak main-main. Saya tanya anak saya, kamu ngambil studi ini untuk apa sih? Ya, waktu dia lagi bergumul, dapat beasiswa ke China. Oke, papi mah nggak bangga kamu ke China. Kamu ngambil studi ini, lalu kamu mau apa? Oke, dia bilang saya mau ngambil bidang studi ini, tapi setelah itu saya mau berdampak, mau jadi dampak lewat apa yang saya geluti. Nah itu tuh, bukan sekedar lulus, tapi berdampak.
Oke, saya bilang di situ saya bangga sama kamu. Dan sampai sekarang dia sekarang lagi ke Hong Kong mission trip dengan beberapa temannya, dengan hasil kerja mereka. Kerjanya nggak sampai gimana amat, anak saya bukan pengusaha. Mereka kumpul duit dan mereka bermisi. Ya, mereka bermisi dan mereka memberkati banyak orang. Dan sesama temannya aja bisa saling membantu. Nah, disitulah kebanggaan kita ketika melihat anak cucu nanti kita bisa membawa dampak bagi kemuliaan Tuhan. Karena kehadiran kita bukan sekedar ada di dunia ini. Tuhan punya panggilan khusus. Punya panggilan khusus buat kamu, berdampak. Kamu ngambil bidang studi apa, kamu berdampak apa bagi Tuhan. Kamu kerjakan itu. Kamu kerjakan itu. Ya. Nah, jadi itulah kalau kita mau lihat bahwa apa sih yang Tuhan inginkan ketika kita berkeluarga, ya. Apa yang Tuhan inginkan, yaitu keluarga yang boleh mengasihi Tuhan. Anda juga mengasihi Tuhan, dan keluarga yang akhirnya boleh berdampak bagi dunia ini. Dimulainya dari keluarga. Itu sudah jelas, Tuhan rancangnya itu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam waktu yang singkat ini Tuhan, Kau tolong kami supaya kami mengerti akan sebuah arti keluarga. Dan ketika Tuhan, anak-anak-Mu ini nanti akan membentuk sebuah keluarga, mereka serius Tuhan menggumulkannya, karena satu dampak yang bisa dihasilkan dari sebuah keluarga, iman yang boleh bertumbuh dari anak-anak cucu-cucu dari generasi ke generasi. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hidup kami dan kami juga boleh menghidupinya. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan setiap kami yang ada di sini. Berkatilah universitas ini Tuhan bisa mencetak anak-anak mahasiswi yang mengasihi Tuhan, yang boleh tahu panggilan mereka bukan hanya sekadar studi, tetap bisa berdampak bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, pada saat hari ini juga marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, atau saudara, rekan-rekan semua dapat memberikan persembahan melalui kris yang tertera di layar atau memasukkannya pada amplop persembahan di dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk atau pintu keluar. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan pujian berlimpah sukacita di hatiku.
Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat datang di Maranatha Family Fellowship hari ini. Dan selamat datang juga buat teman-teman mahasiswa baru di ibadah Maranatha Family Fellowship kita hari ini. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi di Maranatha Family Fellowship hari ini. Yang diantaranya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube BPK Maranatha Studio, dan juga dapat dibaca di website BPK Maranatha. Kami juga mengajak teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, mari dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak dan Ibu saudara sekalian yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa terkasih, kami juga mengundang kembali untuk hadir di Maranatha Family Fellowship minggu depan. Ditunggu ya kehadirannya. Mari kita bertemu bersama di dalam Tuhan. Tak lupa juga kami menghimbau Bapak Ibu dan rekan sekalian untuk mengisi link evaluasi yang tertera di layar. Masukan Bapak Ibu dan saudara sekalian sangat berarti bagi kami. Sekian informasi Maranatha Family Fellowship hari ini. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat tetap bersemangat dalam beraktivitas. Sampai jumpa di Maranatha Family Fellowship minggu depan di hari dan jam yang sama. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, ada pengumuman selanjutnya untuk ibadah Maranatha Family Fellowship tanggal 10 dan 17 Oktober untuk minggu depan, dan 2 minggu depan itu akan berbeda dengan yang biasa-biasanya karena kita akan menonton film. Yang pertama itu di tanggal 10 kita akan menonton film, lalu di tanggal 17-nya kita akan mengumpas dan menggali film-film yang sudah kita nonton pada tanggal 10. Jadi kami undang rekan-rekan mahasiswa. Saya akan membacakan laporan diakonia yang sudah disalurkan. Yang pertama ada dukungan diakonia untuk 12 mahasiswa pada bulan September 2025 itu sebesar 3.600.000. Untuk dukungan biaya pengobatan mahasiswa sebesar 395.000. Jadi untuk total diakona yang sudah disalurkan ada di angka 3.995.000. Untuk pemasukan ada saldo persembahan per tanggal 26 September 2025 itu sebesar saldo untuk sampai minggu lalu itu ada di 17.295. Lalu untuk persembahan yang minggu lalu itu kita mendapatkan 1.379. Jadi untuk saldo per tanggal 3 Oktober atau per hari ini itu totalnya 18.674. Oke, kami juga mau mengingatkan bagi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PAK dapat mengisi absensi setelah acara selesai di pintu keluar depan eskalator lantai 2. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Silti. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hari ini.
Kami berharap kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dalam setiap keputusan yang diambil, agar setiap keputusan yang diambil semua hanya untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin kampus ini, kampus kami dalam berjuang untuk kemajuan Maranatha. Biarlah keputusan yang diambil semua berdasarkan kehendak Tuhan untuk kampus kami Maranatha. Tidak lupa kami berdoa juga untuk para mahasiswa kami agar mereka dapat melihat penyertaan Tuhan ketika mereka belajar di kampus Maranatha. Dan terlebih lagi, mereka dapat memahami pelajaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga Maranatha yang saat ini berulang tahun, kiranya di umur yang baru, setiap mereka semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa untuk warga Maranatha yang sedang lemah tubuh, agar Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit, sehingga kesembuhan dapat datang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan apapun yang kami alami, agar Tuhan yang menolong dan memampukan, bahwa Allah hadir dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang dapat kami kumpulkan, agar dapat digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bu Silti. Oke teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Pendeta Roni untuk memimpin doa penutup dan berkat.
Mari kita bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh diadakan. Berdoa supaya ini menjadi satu wadah yang membuat setiap kami yang hadir bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang mengerjakan pertumbuhan sehingga kami menjadi satu pribadi yang ada di dunia ini dan membawa satu dampak perubahan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakailah wadah ini terus untuk membentuk setiap mahasiswa dan kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Para dosen dan juga para mahasiswa, angkatlah iman pengharapanmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang teragung dan termulia dari Allah Bapa di surga yang dicurahkan di dalam Kristus Yesus, yang mengasihi engkau, yang memimpin engkau, yang akan menuntun kehidupanmu, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menuntun hidupmu supaya engkau semakin hari semakin mengenal kebenarannya dan semakin hari semakin berakar bertumbuh di dalam Dia. Allah Tritunggal akan beserta dengan engkau dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman percaya katakan amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah selesai, terima kasih rekan-rekan dan Bapak Ibu semua. Kami tunggu minggu depan ya teman-teman mahasiswa untuk kembali hadiri Maranatha Family Fellowship. Tuhan memberkati. Bila
Siswanto. Terima kasih ya. Hanur, Gimana? Mantap tuh. kenapa nggak dihilangin suaranya? Tes. Ya, Nah, Cek, temannya cek. mau digede-gede tuh. Jadi Panur, makasih Panur. Suaranya jadi bagus.